Halo guys, kembali lagi bersama aku Grace. Di video sebelumnya kita udah bahas kode etik konselor internasional dan di Indonesia. Di video kali ini kita bakal bahas mazhab perkembangan pendekatan konseling. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk aja ke videonya. Cekidot. Nah, yang pertama kita bakal bahas Vipatu Strateg. Itu tuh terdiri dari 5 kata. V-nya itu filosofi, P-nya itu patologi, Tu-nya itu tujuan, Stra-nya itu strategi, Tek-nya itu teknik. Berikutnya ada key concept of psychoanalytic menurut Freud. Tingkat kesadarannya itu ada conscious, preconscious, dan unconscious. Terus struktur dan dinamika kepribadiannya itu ada id, ego, dan superego. Perkembangan kepribadiannya tuh prisoseksual, tahap oral, anal, falik, laten, dan genital. Terus ini tuh ada will to pleasure-nya juga. Terus dia deterministik, pesimistik, pengaruh biologis, kausalitas, dan ketidaksadaran. Terus ada self atau ego defense mechanism, sama talking cure. Berikutnya ada key concept of Adlerian therapy. Ini dari menurut Alfred Adler. Nah, ini tuh ada inferiority, superiority, will to power, kebebasan memilih, optimistik, pengaruh biologis, sosial, teleologi, dan kesadaran. Terus ada striving for superiority, social interest, lifestyle, dan birth order. Di sini tuh dia juga ada inferiority complex sama superiority complex. Berikutnya ada key concept of logotherapy, ini dari Viktor Frank. Terus di sini tuh ada will to meaning, kebebasan memilih, optimistik, pengaruh spiritual, teleologi, dan kesadaran. Ini masih mirip-mirip sama yang Adler tadi. Terus ada syndrome of meaninglessness. Terus ada existential vacuum and neurogenic neurosis. Terus ada menemukan makna di dalam penderitaan sekalipun. Berikutnya ada key concept of person centered therapy, ini dari Carl Rogers. Sini ada self system atau self image, self esteem, ideal self. Terus ada fully functioning person, ada kebebasan memilih, optimistik, pengaruh sosial, teleologi, dan kesadaran. Ada organism dan phenomenal field, ada congruence versus incongruence, ada real self sama ideal self. Nah, berikutnya ada key concept of gestalt therapy. Ini tuh ada dari Fritz Perls. Itu ada holistic, here and now, deterministik atau kebebasan memilih, optimistik, pengaruh biologis, sosial, kausalitas, teleologi, dan kesadaran. Terus ada unfinished business, ada self actualization, dan empty chair. Empty chair nih nanti kayak dalam sesi konseling itu kita duduk, depannya ada bangku, nah nanti ditanya kamu kalau misalkan ada orang yang ingin kamu ajak bicara, misalkan kayak benci sama seseorang, kalau ada orang itu di depan kamu bakal ngomong apa, kayak gitu. Berikutnya ada key concept of behavioral therapy, ini dari John B. Watson, observable dan measurable. Terus ada classical conditioning, operant conditioning, dan social learning theory. Terus ada mekanistik, pesimistik, optimistik, pengaruh sosial, kausalitas, teleologi, dan perilaku yang nampak. Ada maladaptive habit atau behavior, terus versus adaptive habit dan atau behavior. Terus ada behavior modification sama reinforcement versus punishment. Berikutnya ada key concept of transactional analysis, Johari Window. Ini BTW ini dari Eric Berne ya. Ini Eric Berne ya. Terus ini tuh ada Johari Window, terus ada ego states, dari parent state, adult state, child state gitu. Itu tuh kayak cara kita misalkan dengan pasangan gitu ya. Kalau parent state tuh tipe yang suka nyuruh-nyuruh gitu. Kalau misalkan adult state ya selain orang dewasa, child state ya seperti anak-anak. Jadi kalau misalkan parent state itu lebih cocok sebenarnya sama child state kayak gitu-gitu. Nggak bisa yang sesama parent state karena nanti akan bentrok seperti itu teman-teman. Terus ada life script, ada life positions, ada transactions, ada deterministik, kebebasan memilih, pesimistik, optimistik, sosial, kausalitas, dan teleologi, dan ketidaksadaran serta kesadaran. Terus ada family modeling. Berikutnya ada key concept of CBT. Ini tuh dari Aaron Beck. Ini positive versus negative thoughts, positive versus negative emotions, positive versus negative behaviors, terus automatic thought, terus cognitive distortion, ada core belief, ada deterministik, kebebasan memilih, optimistik, pengaruh biologi sosial, terus kausalitas, teleologi, terus ketidaksadaran atau kesadaran, terus perilaku yang nampak. Seperti sebelum-sebelumnya aja teman-teman. Terus ada ABC model tuh activating event, beliefs,
dan consequence. Berikutnya ada key concept of RBT, ini dari Albert Ellis. Dalam itu ada rational versus irrational belief, terus anger management, deterministik, kebebasan memilih, optimistik, pengaruh biologi, sosial, kausalitas teleologi dan ketidaksadaran atau kesadaran, terus sama perilaku yang nampak. Di sini juga ada cognitive disputing, terus ada ABCDEF model, yaitu activating event, beliefs, consequence, terus tapi ditambah sama DEF tadi, yaitu ada disputing intervention, terus ada effect. An effect philosophy is developed new feeling. Berikutnya ada key concept of reality therapy, ini dari William Glasser. Terus di dalam itu ada perilaku total atau total behavior, terus terdiri dari doing, thinking, feeling, dan psikologi. Terus habis itu ada success identity versus failure identity, jadi identitas yang sukses sama identitas yang tidak sukses gitu. Konsep 3R ada responsibility, reality, sama right, tanggung jawab sesuai realita sama kebenaran gitu. Terus ada kebebasan memilih, optimistik, pengaruh biologi, sosial, teleologi, dan kesadaran. Berikutnya ada lagi basic needs atau basic needs itu terdiri dari love and belonging, power, fun, survival, dan freedom. Terus ada choices teori, teori apa aja, kayak ada 12 teori di situ. Terus ada WDEP. Berikutnya ada key concept of SFBT, ini dari Steve de Caesar sama Kim In-soo Berg. Nah, ini di sini terdiri dari manusia mampu mengkonstruksi solusi, individu adalah pakar dalam kehidupan sendiri atau inner subjective world. Terus ada kebebasan memilih, optimistik, sosial, teleologi, dan ketidaksadaran serta kesadaran. Terus ada solution talk, ada brief, miracle questions, sama scaling questions. Berikutnya ada key concept of narrative therapy. Di sini menurut Michael White and David Epstein, itu isinya ada pemeran utama dan penulis cerita atau the story maker. Terus ada penafsir utama, terus ada cerita konstruktif, ada deterministik, kebebasan memilih, terus pesimistik, optimistik, pengaruh biologi sosial, kausalitas teleologi, dan ketidaksadaran kesadaran. Terus ada terapis influential but decentered, terus ada personal decision making supported. Nah, segitu dulu aja ya teman-teman video untuk pembelajaran kita pada kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. See you on the next video. Bye bye.